Suatu hari, dunia tidak hancur karena perang, tidak juga karena ledakan besar. Ia hanya berhenti. Sebuah wabah misterius menyapu bumi dengan cepat, memusnahkan hampir seluruh umat manusia, dan peradaban yang dulu begitu megah runtuh tanpa suara. Namun di tengah dunia yang sekarat itu, seorang pria bisa selamat. Ia adalah salah satu manusia terakhir di bumi. Dan dari titik itulah sebuah pertanyaan besar muncul. Jika manusia hampir punah, apakah peradaban masih bisa bangkit kembali? Atau justru bumi akan perlahan melupakan bahwa manusia pernah ada? Di awal kisah, dunia masih tampak biasa. Namun ketenangan itu menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang belum disadari oleh siapapun. Kisah ini dimulai jauh dari keramaian kota. Di tengah hutan yang sunyi berdiri sebuah kabin kayu sederhana. Kabin itu bukan sekadar tempat tinggal, melainkan tempat persembunyian seorang pria yang lebih nyaman berbicara dengan batu daripada dengan manusia. Namanya adalah Eastward William, atau yang biasa dipanggil Is. Is adalah seorang geolog, seorang pengamat bumi yang memiliki kepribadian pendiam, introvert. Pun hari-harinya dihabiskan dengan satu rutinitas sederhana, yaitu menjelajahi tebing, memecah batu dan mencari sampel geologi yang menarik perhatiannya. Di mana pagi itu pun tak berbeda. Dengan membawa palu geologi andalannya, Is berjalan menyusuri jalur berbatu menuju sebuah tebing yang sudah beberapa hari terakhir ia teliti. Ia pun memeriksa lapisan batu, mengetuknya perlahan, lalu memukulnya dengan presisi seorang ahli. Is membungkuk, memeriksa pecahannya, dan senyum tipis muncul di wajahnya. Ia menemukan batu yang ia cari. Namun saat perhatiannya terfokus pada temuan itu, tiba-tiba seekor ular muncul dari celah batu dan langsung menggigit tangannya. Is pun tersentak mundur. Ia menatap bekas gigitan itu. Ular itu ternyata berbisa. Dan sebagai orang yang sering berada di alam liar, Is tahu betul apa itu artinya. Sebab kini waktu mulai melawan dirinya. Dimana dengan tangan gemetar ia merogoh sakunya, mencoba mengambil ponselnya untuk menelpon 911. Namun dalam kepanikan, ponsel itu malah terjatuh. Yang tanpa banyak pilihan, Is melakukan apa yang ia ingat dari pertolongan pertama di alam liar. Ia mengambil pisau kecil, lalu menurih luka gigitan ular untuk membukanya lebih lebar. Kemudian ia menunduk dan menyedot luka itu, berusaha mengeluarkan racun yang mungkin sudah masuk ke dalam darahnya. Ia pun tak tahu apakah itu akan berhasil atau justru itu akan sia-sia. Hingga beberapa menit kemudian, pandangan Is pun sedikit berputar. Ia mulai pusing, juga tubuhnya mulai melemah. Dan dengan langkah yang tak stabil, Is pun berusaha kembali ke kabin. Hingga saat akhirnya sampai di kabin, kondisinya pun semakin buruk. Is langsung menuju dapur dan meminum air sebanyak mungkin, berharap racun itu bisa terdilusi dalam tubuhnya. Namun tubuhnya tak merespon seperti yang ia harapkan, dan ia pun berjalan menuju tempat tidur, lalu jatuh ke kasur dengan tubuh yang semakin lemas, disertai kelopak matanya yang perlahan tertutup, dan akhirnya Is pun kehilangan kesadaran. Singkatnya, waktu berlalu. Ketika Is membuka matanya kembali, ternyata ia masih hidup. Dan dengan perlahan ia mengangkat tangannya guna melihat bekas gigitan ular tersebut, di mana kini lukanya sudah mengering, bahkan tampak mulai sembuh. Yang entah bagaimana tubuhnya berhasil bertahan. Is bangkit dari tempat tidur dengan tubuh yang masih sedikit lemah. Ia keluar dari kabin untuk memeriksa keadaan di luar, dan terlihatlah mobilnya terparkir di depan. Tapi ada sesuatu yang aneh. Mobil itu sangat kotor, dipenuhi debu dan kotoran, seolah semalam telah terjadi badai yang besar. Namun Is tak ingat ada badai apapun. Ia menganggap hal itu adalah hal biasa. Dimana setelah membersihkan kaca mobil sekadarnya, ia mencoba menyalakan mesin. Hingga saat pertama kali di starter, mobil itu tak langsung menyala. Mesinnya pun tersendat. Lalu akhirnya mesin itu pun hidup. Is pun memutuskan pergi ke kota. Namun sejak ia meninggalkan hutan, sesuatu mulai terasa janggal. Jalanan yang biasanya dilalui kendaraan kini kosong, dan sepanjang perjalanan tak ada satupun mobil yang lewat. Hanya mobil Is
sendirian di jalan raya. Perasaan aneh pun mulai muncul, tapi ia tetap melanjutkan perjalanan hingga akhirnya tiba di sebuah supermarket. Di parkiran, sesuatu langsung menarik perhatiannya, yaitu sebuah mobil militer terparkir di sana. Dan kehadiran kendaraan tentara di tempat seperti ini jelas tak biasa. Namun yang lebih mengganggu adalah sesuatu yang tergeletak di jalan, sebuah tubuh manusia tak bergerak. Yang mana tubuh orang itu sudah mati. Yang anehnya tubuhnya dibiarkan begitu saja di aspal tanpa siapapun yang mencoba menolong atau memindahkannya. Hingga saat sebuah layar televisi masih menyala, dari situlah akhirnya Is mengetahui sesuatu yang mengubah segalanya. Siaran berita terakhir yang masih berputar mengabarkan sebuah pandemi global, penyakit yang menyebar dengan kecepatan yang tak terbayangkan, dan karantina pun diberlakukan di seluruh dunia, di mana kota-kota ditutup, negara-negara panik, dan manusia mulai mati dalam jumlah yang luar biasa. Is menatap layar itu dalam diam, kemudian satu pikiran langsung muncul di kepalanya, yaitu orang tuanya. Tanpa membuang waktu, ia segera kembali ke mobil dan menuju rumah orang tuanya. Namun saat ia tiba di lingkungan rumah orang tuanya, suasana yang ia temukan jauh lebih sunyi dari yang ia bayangkan, di mana seluruh kawasan itu kosong, tak ada orang di jalan, juga tak ada suara kehidupan. Hanya Is sendirian di antara rumah-rumah yang tertutup. Ia pun masuk ke rumah orang tuanya dengan hati yang mulai terasa berat. Di dalam, keadaan rumah sangat berantakan, seolah semua orang pergi dengan terburu-buru. Is pun berjalan perlahan menuju kamar, dan di sanalah ia menemukan ayahnya terbaring di atas tempat tidur tak bergerak, menandakan ayahnya sudah meninggal. Perasaan Is pun bercampur aduk, namun sebelum ia sempat benar-benar memproses semuanya, ia menemukan sesuatu yang lebih menyakitkan, di mana tak jauh dari sana ibunya juga sudah meninggal. Di dalam kebingungan yang luar biasa itu, Is hanya bisa menangis meratapi kedua orang yang ia cintai nyatanya sudah meninggal. Is memutuskan melakukan satu hal terakhir yang bisa ia lakukan sebagai seorang anak, yaitu menguburkan kedua orang tuanya dengan layak. Saat akhirnya kedua orang tuanya dimakamkan, matahari pun sudah tenggelam, dan malam itu Is menatap kosong ke dinding sebab tak menyangka dunia seketika kini sangatlah berbeda. Keesokan harinya, Is kembali menelusuri kota. Kini, ia mulai melihat betapa luasnya kehancuran yang terjadi, di mana mobil-mobil berserakan di jalan. Banyak yang berhenti di tengah jalan, seolah pengemudinya tiba-tiba kehilangan kendali. Ia juga pergi ke sebuah gereja, dan di dalamnya terdapat lebih banyak mayat. Orang-orang yang mungkin datang ke sana dengan satu harapan terakhir, meninggal di tempat yang mereka anggap suci. Namun Is tak ingin menyerah begitu saja pada kesimpulan bahwa ia adalah manusia terakhir. Ia masih berharap ada orang lain yang selamat. Ia pun mencoba menuju kota lain. Namun jembatan yang menghubungkan wilayah itu ditutup dengan brigade militer, di mana frustasi pun mulai menggerogoti pikirannya. Wake the fuck up! Wake the fuck up! Ia terus mengemudi hingga akhirnya tiba di sebuah tempat yang biasanya selalu hidup, yaitu sebuah hotel kasino besar. Tempat yang biasanya dipenuhi cahaya musik dan manusia, yang walaupun lampu hotel kasino masih berkedip menyala, tapi tak ada kehidupan di sana. Anehnya, meskipun tempat itu kosong, tetapi Is tak menemukan satupun mayat, seolah semua orang pernah berada di sini menghilang begitu saja. Dan mumpung berada di hotel mewah itu, Is pun memutuskan melakukan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia berendam, menikmati air hangat setelah perjalanan panjang. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya berubah, ia mencoba merasa sedikit normal. Hingga tanpa pakaian ia berjalan menuju bar hotel, yakin bahwa ia benar-benar sendirian di tempat tersebut. Namun saat Is sedang meneguk Homer Bar, sebuah suara seketika mengejutkan Is. Neck mine a double. Di mana ternyata di sana ada dua orang lain,
Dua orang yang masih hidup, yaitu seorang wanita bernama Anne dan seorang pria bernama Milton. Mereka bukan pasangan, hanya dua orang asing yang kebetulan berada di hotel ini ketika pandemi melanda. Mereka pun menjelaskan sesuatu yang mengejutkan, yaitu alasan mereka masih hidup adalah karena mereka kebal terhadap penyakit itu. Is yang selama pandemi tak sadar akibat gigitan ular, sama sekali tak mengetahui apa yang terjadi pada dunia. Milton pun kemudian menunjukkan rekaman berita mengenai kerusuhan terjadi di seluruh negara, rumah sakit runtuh, pemerintah kehilangan kendali, dan penyakit itu menyebar terlalu cepat bahkan untuk vaksin. Anne kemudian menceritakan jika ia melihat anaknya meninggal melalui panggilan video call, dan di sana perkiraan mereka pun sederhana namun mengerikan, yaitu mungkin masih ada manusia yang hidup, namun kemungkinan besar 99,9% umat manusia kini telah punah. That is the final score. The Earth is done with us. Keesokan harinya, Is mencoba mencari Milton dan Anne. Namun karena hotel itu terlalu besar, Is kesulitan menemukan Milton dan juga Anne. Hingga saat masuk ke dalam ruangan pakaian mewah, akhirnya Is bertemu lagi dengan Anne. Dengan perasaan yang campur aduk, Is mengajak Anne berbicara tentang sesuatu yang terasa sangat aneh untuk dibahas, yaitu bagaimana perasaan Anne menjadi orang terakhir di dunia. Mendengar hal itu dengan nada datar, Anne pun memberikan jawaban yang sangat memilukan. Just because my heart is beating mean I'm alive. Jawaban itu walaupun sangat simpel tetapi memiliki maksud yang sangat dalam. Sesudah itu Anne mengajak Is makan di restoran hotel di mana Milton yang suka memasak, dan dengan persediaan makanan hotel yang melimpah, mereka pun bisa menikmati makanan yang jauh lebih baik daripada sekadar makanan kaleng. Hingga saat makan, Milton mengajak Is untuk tinggal bertiga di hotel, tetapi Is menjawab satu hal, jika ia tak akan tinggal di sana sebab merasa pertemuannya dengan Anne dan juga Milton membuatnya berpikir bahwa mungkin masih ada manusia lain di luar sana yang masih hidup. Mendengar keputusan Is, Milton kemudian menjelaskan sesuatu yang lebih realistis, yaitu selama listrik masih menyala serta mereka masih mempunyai stok makanan, dirinya akan tetap menikmati hidup. Tetapi jika suatu saat kedua hal penting itu sudah tak ada, maka Milton tak akan berniat hidup terlalu lama dan akan mendiskon umurnya sendiri untuk menyusul yang lain. Mendengar perkataan Milton yang nampaknya sudah bulat, Is tak bisa memberikan kata-kata apapun. Ia kemudian pergi dari hotel, namun saat ia sedang berjalan menuju mobilnya, tiba-tiba yang menandakan jika Milton dan Anne benar-benar sudah mendiskon umur mereka. Singkatnya, saat mengemudi di jalan yang kosong dengan perasaan yang campur aduk, seekor anjing tiba-tiba menghentikan mobilnya. Is menatap hewan itu beberapa detik, hingga ia pun memutuskan untuk menjadikannya teman, dan ia memberi nama anjing itu Lucky. Dan sejak saat itulah, Is tak lagi sepenuhnya sendirian. Sesudah itu, tempat berikutnya yang Is datangi adalah sebuah perpustakaan kota. Hal itu Is lakukan karena ia harus hidup di dunia kosong ini, maka setidaknya ia membutuhkan sesuatu untuk mengisi waktu gabutnya dengan membaca. Ia pun mengumpulkan buku tentang bertahan hidup, buku pengetahuan, dan juga buku hiburan. Dan kini Is bisa tidur di rumah manapun yang ia inginkan, karena pada dasarnya semua rumah sudah kosong, juga listrik masih menyala karena sumbernya berasal dari bendungan besar. Hingga waktu terus berjalan, dan kini setahun telah berlalu. Is mulai terbiasa hidup di dunia tanpa manusia, di mana alam pun perlahan mulai mengambil kembali wilayahnya. Rumput tumbuh di jalan, hutan merambat ke kota, namun satu hal tetap tidak berubah, yaitu kesepian. Never returning on its course. All streams flow into the sea. Meski begitu, Is masih belum menyerah. Ia tetap bertahan hidup di dunia yang tak lagi menyisakan kehidupan dari manusia lain. Hope. Hingga suatu hari, dari kejauhan, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti sejenak. Sebuah asap tipis keluar dari cerobong salah satu rumah. Tanda sederhana yang berarti satu hal, mungkin masih ada manusia lain yang hidup. And everything that is still yet to come.
Is tak langsung mendekati rumah yang mengeluarkan asap itu. Ia berhenti beberapa meter dari halaman, di mana tangannya menggenggam palu geologi yang selalu ia bawa. Ia pun melangkah dengan sangat waspada, hingga beberapa detik kemudian dari atap rumah terdengar suara yang meminta Is untuk diam di tempatnya sambil mengangkat tangan. Di balik senapan itu berdiri seorang perempuan. Perempuan itu bernama Emma. Hingga beberapa detik mereka hanya saling menatap. Dua manusia yang sama-sama tak tahu apakah orang di depannya adalah ancaman atau satu-satunya harapan yang tersisa di dunia. Namun setelah melihat bahwa Is tak membawa senjata berbahaya, hanya sebuah palu, Emma akhirnya menurunkan senapannya. Ia pun mengizinkan Is untuk masuk. Di dalam rumah itu suasananya sangat hangat sebab api di perapian masih menyala. Itulah yang menghasilkan asap dari cerobong tadi. Ternyata Emma sedang membuat teh dan ia pun menuangkan secangkir untuk Is. Bagi keduanya, momen itu terasa sangat aneh sekaligus luar biasa sebab sudah lama sejak terakhir kali mereka berbicara dengan manusia lain. Suasana pun awalnya sangat canggung, namun perlahan percakapan mulai mengalir. Emma menjelaskan bahwa ia baru pindah ke rumah ini beberapa hari yang lalu. Ia terus berpindah dari satu tempat ke tempat lain sebelum akhirnya menemukan rumah ini. Ketika Is bertanya bagaimana ia bisa bertahan hidup selama ini, Emma hanya mengangkat bahu. Ayahnya seorang tentara dan ibunya seorang perawat. Sejak kecil ia sering diajak berburu dan bertahan hidup di alam bukan hal yang asing baginya. Juga keterampilan itulah yang mampu membuatnya bertahan ketika dunia runtuh. Setelah beberapa saat berbicara, Is merasa sudah waktunya pergi. Ia tak ingin terlalu lama menunggu. Namun sebelum ia keluar dari pintu, Emma menghentikannya. Ia meminta Is untuk tetap tinggal. Bukan karena ia membutuhkan bantuan, tapi karena di dunia yang hampir tak memiliki manusia lagi, keberadaan orang lain terasa terlalu berharga untuk dilewatkan begitu saja. Akhirnya Is pun duduk kembali dan percakapan mereka pun berlanjut. Is lalu bertanya sesuatu yang sejak tadi membuatnya penasaran. Mengapa Emma memilih rumah ini? Emma menjawab dengan nada yang hampir santai. Rumah dengan tanda yang akan dijual. Biasanya tak ada mayat di dalamnya. Jawaban itu singkat, tapi cukup menjelaskan betapa kerasnya realitas yang mereka hadapi sekarang. Is kemudian menceritakan bahwa rumahnya cukup besar dan jika Emma mau, mereka bisa tinggal di sana bersama. Emma tak langsung menjawab, ia hanya mengatakan bahwa ia akan mempertimbangkannya. Keesokan harinya, Is kembali datang. Kali ini ia membawa Emma menuju rumahnya. Ketika Emma masuk ke dalam rumah Is, satu hal langsung menarik perhatiannya, yaitu buku. Rak buku memenuhi hampir seluruh ruangan, di mana Is memang menghabiskan banyak waktunya dengan membaca, terutama sejak dunia menjadi sunyi. Hingga saat Emma berjalan ke halaman belakang untuk melihat-lihat area rumah, Is melakukan sesuatu yang tak ia ceritakan kepada siapapun. Di sebuah sudut ruangan, ada tali yang terikat di sebuah pohon. Is perlahan melepaskan tali itu karena pada suatu waktu di masa lalu, ketika kesepian terlalu berat, Is pernah berpikir untuk mendiskon umurnya sendiri. Namun sekarang keadaannya sudah berubah. Di saat yang sama, Emma memanggilnya dari halaman sebab kini persediaan makanannya diserang oleh tikus. Akhirnya mereka memutuskan pergi ke supermarket untuk mengambil perangkap tikus dan beberapa kebutuhan lain. Melihat begitu banyak persediaan makanan, Is sempat berpikir bahwa mereka seharusnya tinggal di dekat tempat ini saja. Namun Emma tak terlalu menyukai ide itu, sebab makanan yang selama ini dimakan Is kebanyakan adalah makanan kaleng. Bagi Emma yang terbiasa berburu dan hidup dari alam, makanan seperti itu terasa hambar. Dan akhirnya mereka mulai bekerja sama mengumpulkan makanan dari alam. Namun mereka juga menyadari satu hal penting, cara hidup seperti itu tak akan bertahan lama. Dengan bantuan Emma, mereka mulai berkebun. Is bahkan membuat kandang ayam meskipun mereka belum memiliki ayam. Ketika Emma bertanya mengapa ia membuat kandang kosong seperti itu, Is hanya berkata santai, jika kandangnya sudah ada, mungkin suatu hari ayamnya juga akan datang.
Hari demi hari berlalu, perlahan mereka mulai membangun kehidupan baru. Dan di dunia yang terasa hanya milik mereka berdua, hubungan itu akhirnya berubah. Mereka bukan lagi sekadar dua orang yang kebetulan bertahan hidup. Mereka pun kini menjadi pasangan. Dan kini mereka tak lagi memikirkan kematian setiap hari. Namun untuk benar-benar bertahan hidup, mereka membutuhkan kepastian tentang 3 hal penting, yaitu listrik, air, dan juga makanan. Suatu hari ketika mereka hendak pergi keluar, mobil Is kehabisan bensin yang karena tak ada pom bensin yang beroperasi lagi. Is pun mengambil bensin dari mobil-mobil yang ditinggalkan tetangga mereka. Ia membutuhkan bahan bakar itu untuk membawa sesuatu yang sangat penting, yaitu panel surya. Jika mereka ingin tetap memiliki listrik ketika pembangkit utama akhirnya berhenti bekerja, panel surya adalah satu-satunya harapan. Waktu terus berjalan dan tanpa mereka sadari, kehidupan mulai memberi kejutan baru, yaitu Emma hamil. Dan kabar itu membuat Is bahagia sekaligus takut, karena di dunia ini tak ada rumah sakit, tak ada dokter, juga tak ada bantuan medis. Ia bahkan tak yakin apakah ia akan mampu melindungi anaknya nanti. Namun Emma tetap tenang dan meyakinkan Is bahwa semuanya akan baik-baik saja. Is pun kemudian pergi ke perpustakaan kota. Ia mencari buku tentang persalinan, tentang merawat bayi, juga tentang menjadi ayah. Is ingin siap menghadapi apapun yang terjadi. Ia mengumpulkan berbagai peralatan yang mungkin mereka butuhkan ketika hari kelahiran tiba. Sementara itu, sesuatu yang aneh juga terjadi. Ayam mulai muncul di sekitar rumah mereka, seolah tertarik pada kandang dan makanan yang sudah disiapkan yang tanpa sengaja. Rencana Is benar-benar berhasil. Kini mereka pun memiliki telur segar setiap hari. Namun waktu terus berjalan, perut Emma semakin besar, di mana suatu hari Emma mengatakan bahwa ia ingin makan daging, sebab selama ini mereka lebih sering makan sayuran dari kebun dan telur ayam. Is pun akhirnya memutuskan pergi ke sebuah peternakan sapi. Yang anehnya, pandemi itu tampaknya hanya memusnahkan manusia, sebab hewan-hewan tetap hidup. Namun Is yang bukan pemburu berpengalaman, saat akhirnya menembak seekor sapi, tembakan pertama tak langsung mempateninya. Sapi itu jatuh, namun masih bergerak. Dengan berat hati, Is pun harus menjedor lagi. Namun mempateni sapi ternyata bukan bagian tersulit, sebab bagian tersulit adalah memotong dagingnya. Is membawa buku panduan memotong sapi. Ia membaca setiap langkah dengan hati-hati, namun membaca dan melakukannya langsung adalah dua hal yang sangat berbeda, di mana tangannya pun kini berlumuran merah. Rasa menjijikan, tetapi demi Emma dan anak yang akan lahir, Is memaksakan dirinya. I only took one anatomy class. The book said bury the head and guts, that I managed. You must eat. Yang untungnya daging satu ekor sapi bisa bertahan lama untuk 2 orang selama mereka memiliki kulkas. Dan tepat waktu, panel surya yang dipasang Is akhirnya berhasil menyalakan listrik rumah mereka. Kulkas pun kembali hidup dan daging itu pun disimpan di sana. Namun masalah baru segera muncul. Emma menunjukkan sesuatu yang ia tangkap dengan perangkap, yaitu seekor tikus. Tetapi tikus itu tak seperti biasanya, sebab ukurannya hampir sepanjang kotak sepatu. Emma pun langsung menyadari sesuatu yang mengkhawatirkan. Jika manusia hampir punah, maka predator alami tikus yang adalah manusia ikut berkurang. Dan itu artinya populasi tikus bisa meledak, berkembang biak dengan cepat, dan menjadi sebuah koloni yang nantinya akan mengancam mereka. Dan benar saja, saat malam, rumah mereka pun diserbu. Ribuan tikus datang karena koloni tikus tertarik oleh bau amis darah dari daging sapi. Melihat hal itu, Is tentu tak mau menyerah begitu saja, di mana Is mencoba mengalihkan para tikus dengan membawa potongan besar daging keluar lalu membakarnya. Namun karena jumlah tikus itu terlalu banyak, mereka akhirnya terpaksa berlindung di dalam rumah. Tikus-tikus itu pun mencoba menggigit pintu, bahkan dinding. Malam itu pun terasa sangat panjang, namun akhirnya mereka berhasil bertahan.
Hingga seiring waktu berjalan, jumlah tikus mulai berkurang karena predator alami yaitu kucing liar entah dari mana, seolah itu merupakan bantuan Tuhan, mulai bermunculan memangsa para tikus. Dan karena hal itulah, kini dunia mulai menemukan keseimbangannya sendiri. I think they're gone. Singkatnya, beberapa bulan pun berlalu. Kini kehidupan Is mulai masuk ke tahun kedua setelah pandemi dan terlihat kehidupan mereka mulai stabil. Juga terlihat jika badan Emma semakin membesar, menandakan hari kelahiran Emma semakin dekat. Dan akhirnya hari itu pun tiba. Dengan semua persiapan yang ia pelajari dari buku, Is membantu proses persalinan. Dan setelah perjuangan panjang, seorang bayi perempuan lahir. Mereka menamainya Heather. Kehadiran Heather pun tentu mengubah segalanya. Rumah mereka yang dulu sunyi kini dipenuhi suara kehidupan baru. But I feel blessed. Beberapa waktu kemudian terlihat jika Emma yang mempercayai adanya manusia lain yang masih selamat terlihat menuliskan sebuah pesan besar di dinding-dinding yang bisa terbaca di jalan, yaitu sebuah pesan jika ada manusia lain yang masih hidup, mereka bisa datang ke San Lupo, tempat mereka tinggal. Hingga tahun demi tahun pun berlalu, harapan itu tetap ada meski tak pernah mendapat jawaban. Hingga akhirnya di tahun ke-6 setelah pandemi, takdir seolah menjawab panggilan tersebut. Sebab di tengah jalan hutan yang sepi, sebuah kejadian tak terduga terjadi, yaitu Is menabrak sesuatu yang ternyata itu adalah seekor anjing gunung yang kini terlihat terluka. Dan di momen tersebut, keputusan besar harus Is ambil. Namun, tepat di saat Is hendak mengakhiri penderitaan hewan tersebut, sesuatu bergerak di antara pepohonan. Bukan bayangan juga bukan ilusi, tetapi seseorang, sosok asing yang muncul dari dalam hutan, seolah datang dari dunia yang selama ini hilang. Dan dalam sekejap, semua yang mereka yakini mulai berubah. Is yang selama ini hidup dalam kesunyian, kini dihadapkan pada kenyataan bahwa mereka mungkin tidak sendirian. Yang tanpa berpikir panjang, ia pun langsung mengejar sosok itu menuju sesuatu yang belum ia pahami. Namun, cerita pun berakhir dengan sederet misteri yang menggantung. Yang pertama, siapa sebenarnya sosok asing itu? Yang kedua, apakah ia datang sebagai harapan atau sebagai ancaman? Dan yang terakhir, apakah pesan Emma selama ini akhirnya menemukan jawabannya? Semua pertanyaan itu masih belum memiliki jawaban, dan mungkin jawaban yang mereka temukan akan jauh lebih mengejutkan dari yang mereka bayangkan. Sampai sini dulu cerita dari film ini. Semoga kalian menikmati alur ceritanya yang penuh ketegangan dan rasa penasaran ini. Buat kalian yang gak sabar pengen tahu kelanjutannya, langsung saja tulis di kolom komentar next AA Bray. Kalau tembus 150 komentar, AA Bray akan langsung gas part berikutnya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, juga nyalakan loncengnya biar kalian jadi yang pertama tahu saat video selanjutnya rilis. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye.